Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmayati dengan NPM 101204042. Saya Tiara Andrea dengan NPM 101200416. Saya Salma Ajijah dengan NPM 101203877. Kami adalah mahasiswa dari STISTMB dengan program studi S1 Manajemen. Kali ini kami akan mencoba untuk membahas satu materi mengenai analisis rasio keuangan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Muhammad Sugiharto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Langsung aja ke pembahasan mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Analisis keuangan bisa disebut juga dengan analisis laporan keuangan. Peran analisis laporan keuangan ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi baik oleh pemilik usaha maupun pihak internal seperti kreditur atau investor. Selanjutnya terdapat jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, ada rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendek tetap pada waktunya. Rasio likuiditas terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada rasio lancar dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua ada rasio cepat dengan rumus rasio cepat sama dengan rasio lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan tersebut bisa menghasilkan profit. Rasio ini terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama gross profit margin, dengan rumus margin operasi sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP dibagi dengan penjualan bersih. Yang kedua ada net profit margin dengan rumus margin laba sama dengan laba neto dibagi dengan penjualan bersih. Yang ketiga ada return on investment dengan rumus ROI sama dengan laba neto dibagi dengan total aset. Yang terakhir ada return on equity dengan rumus ROE sama dengan laba neto dibagi dengan jumlah equity. Yang ketiga ada solvabilitas, yaitu untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, seberapa besar beban uang yang ditanggung perusahaan dibanding aktivanya. Rasio solvabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama debt to equity ratio. Dengan rumus debt to equity ratio sama dengan jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas. Dan yang kedua ada debt to asset ratio dengan rumus debt to asset ratio sama dengan jumlah utang dibagi dengan jumlah aktiva. Yang terakhir ada rasio aktivitas, yaitu mengukur sejauh mana keefektifan perusahaan dalam mengatur aktivanya. Rasio aktivitas ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama perputaran piutang dengan rumus perputaran piutang sama dengan penjualan kredit selama 1 tahun dibagi dengan rata piutang, atau bisa dengan piutang dikali jumlah hari per tahun dibagi dengan penjualan kredit setahun. Dan yang kedua ada perputaran persediaan dengan rumus perputaran persediaan sama dengan HPP dibagi dengan rata persediaan, atau juga dengan rata persediaan dikali dengan jumlah hari per tahun dan dibagi dengan HPP. Yang terakhir ada total asset turnover dengan rumus total asset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan jumlah aktiva.
Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan soal, di mana sebelum mengerjakan soal tentang analisis rasio keuangan, kita membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan yaitu laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Dalam pembahasan soal kali ini, saya mengambil data dari laporan keuangan neraca PT Indoraya tanggal 31 Desember 2000X1 dan laporan laba rugi PT Indoraya untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2000X1. Pembahasan soal yang pertama yaitu tentang rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini terbagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan juga rasio cepat. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar memiliki rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Untuk mengerjakan soal rasio lancar ini, kita bisa melihat dari laporan keuangan neraca, di mana diketahui jumlah aktiva lancarnya yaitu 2.723.040.040 rupiah dan jumlah utang lancarnya yaitu 970.920 juta. Maka aktiva lancar dibagi dengan utang lancar sama dengan 2.723.040.040 dibagi dengan 970.920 rupiah, hasilnya adalah 2,80. Yang kedua adalah rasio cepat, di mana rasio cepat ini memiliki rumus rasio lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Untuk mengerjakan rasio cepat, kita juga bisa melihat dari laporan keuangan neraca, di mana diketahui rasio lancarnya yaitu 2.723.040.040 rupiah dikurangi dengan persediaan yaitu 1.531.400.000 rupiah dibagi dengan utang lancar yaitu 970.920 rupiah. Maka hasilnya adalah 1,23. Pembahasan soal yang kedua yaitu tentang rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah gross profit margin. Gross profit margin memiliki rumus penjualan bersih dikurangi HPP dibagi dengan penjualan bersih. Untuk mengerjakan gross profit margin ini, kita bisa melihat laporan laba rugi dari PT Indoraya, di mana diketahui penjualan bersihnya adalah 4.614.040.000 rupiah dikurangi dengan HPP yaitu 3.100.000.000 rupiah dibagi dengan penjualan bersih yaitu 4.614.040.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 0,3281 atau 32,81%. Yang kedua adalah net profit margin, di mana diketahui rumus dari net profit margin ini adalah laba neto dikurangi dengan penjualan bersih. Kita juga bisa melihat dari data atau laporan laba rugi PT Indoraya untuk mengerjakan soal net profit margin, di mana diketahui jumlah laba neto adalah 245.520.000 rupiah dibagi dengan penjualan bersih yaitu 4.614.040.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 0,0532 atau 5,32%. Yang ketiga ada return on investment, di mana rumusnya adalah ROI sama dengan laba neto dibagi total aset.
Diketahui jumlah laba netonya adalah Rp245.520.000 dibagi dengan total aset yaitu Rp3.903.520.000, maka hasilnya adalah 0,063 atau 6,3%. Yang terakhir ada return on equity. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba neto dibagi dengan jumlah equity. Diketahui jumlah laba netonya adalah Rp245.520.000 dibagi dengan Rp2.155.120.000, maka hasilnya adalah 0,1139 atau 11,39%. Pembahasan soal yang ketiga yaitu tentang rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini memiliki rumus jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas. Untuk mengerjakan soal solvabilitas ini, kita bisa melihat laporan keuangan neraca, di mana diketahui jumlah utang yaitu Rp970.920.000 ditambah dengan Rp77.480.000 dibagi dengan jumlah ekuitas yaitu Rp2.155.120.000, maka hasilnya adalah 0,8113. Yang kedua ada debt to total asset ratio, di mana rumus dari debt to total asset ratio ini adalah jumlah utang dibagi dengan jumlah aktiva. Diketahui jumlah utang yaitu Rp970.920.000 ditambah dengan Rp777.480.000 dibagi dengan jumlah aktiva dengan nilai Rp3.903.520.000, maka hasilnya adalah 0,4479. Nah, yang terakhir ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada receivable turnover, memiliki rumus penjualan kredit dalam setahun dibagi rata piutang. Dilihat dari laporannya, penjualan kredit dalam setahun itu adalah Rp4.614.040.000 dan rata piutangnya Rp917.600. Hasilnya 5,03 kali. Atau kita juga bisa menghitung perputaran piutang dalam waktu beberapa hari. Rumusnya piutang dikali jumlah hari dalam setahun dibagi penjualan kredit setahun. Contohnya ini piutangnya Rp917.600.000 dikali 365 dibagi Rp4.614.040.000, hasilnya adalah 73 hari. Yang kedua adalah inventory turnover atau perputaran persediaan yang memiliki rumus HPP dibagi rata persediaan. Nah, dalam laporannya HPP-nya adalah Rp3.100.000.000 dibagi Rp1.531.400.000 yang hasilnya 2,02 kali. Atau kita juga bisa menghitung perputaran persediaan dalam hitungan hari. Rumusnya rata persediaan dikali jumlah hari dalam setahun dibagi harga pokok penjualan. Nah, rata persediaannya Rp1.531.400.000 dikali 365 dibagi Rp3.100.000.000. Hasilnya adalah 180 hari. Dan poin terakhir adalah total aset turnover.
Total aset turnover in times memiliki rumus penjualan bersih dibagi jumlah aktiva, yang dimana penjualan bersihnya adalah 4.614.040.000 rupiah dibagi 3.903.520.000 rupiah, yang hasilnya adalah 1,18 kali. Sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa dalam mengerjakan soal rasio likuiditas kita harus menggunakan laporan neraca. Dan untuk mengerjakan rasio profitabilitas kita menggunakan laporan laba rugi. Untuk yang ketiga, rasio solvabilitas kita menggunakan laporan neraca. Dan untuk yang keempat, rasio aktivitas kita menggunakan laporan laba rugi. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.